kita volume gitu ya. Jadi yang data yang saya berikan ini, saya berikan yang gambar yang ini adalah volume gitu kan dari hasil pengukuran masing-masing parameter. Gitu. Ini satuannya adalah sentimeter kubik atau mililiter. Mililiter ya. Gitu. Kemudian ini ada aliran batangnya, itu kan ini ada lolos ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kemudian merubah data ini itu kan menjadi tinggi ya. Gitu. Ya. Oke, jadi kita lihat saja. Berarti kan apa rumusnya untuk merubah menjadi sentimeter kubik menjadi senti yang curah hujan? Apa? Halo? Uang seluruh Pak. Kenapa dibagi seluruh belum? Pak, terbang itu dikatakan Pak. Menu dan perhatikan. Volume bagian perhatikan. Berbeda dari saya ini, saya tidak menerima revisi lagi laporan. Itu kan kemarin kan saya infiltrasi dan banyak juga yang salah kan, gitu, terutama pada saat hitung ini ya, apa namanya, hitung kebersihan itu kan ada kesalahan. Perhatikan. Gitu. Jadi apa fungsinya luas penakar ini? Luas penakar hujan ini? Gitu. Luas penakar hujan apa fungsinya? Untuk mendapatkan tinggi Pak. Untuk mendapatkan tinggi. Oke, kalau gitu kan kita sudah mengukur curah hujan itu volume. Berarti curah hujan dalam satuan sentimeter kubik sentimeter ini harus diapakan? Dibagi sama luas penakar Pak. Dibagi sama dengan luas penakar. Berarti kan, berarti ini adalah sama dengan gitu ya. Curah hujan berarti yang di sini, ya kan? Dibagi dengan luas penakar. Luas penakarnya berapa di situ? Ditulis saja 100,237 atau 100 menjadi ya. Oke, ya kan? Nah, berarti ini adalah curah hujan dalam satuan sentimeter. Oke, saya ambilkan beberapa saja, mungkin sampai 14 data, gitu ya. Oke, berarti ini adalah apa? Ini adalah curah hujan, ya kan? Halo? Iya. Ya Pak. Ya Pak. Ini kayaknya berapa? Hujannya kok tinggi kali ya? Bentar ya, saya salah data ya. Kira nggak apa lah, soalnya nanti untuk latihan deh. Oke, kemudian aliran batang. Gitu. Bagaimana kita mendapatkan aliran batang? Gitu. Apa? Sama dengan volume aliran batang dibagi apa? Dibagi apa? Luas paralon Pak. Paralon Pak. Luas? Kalau aliran batang loh, harus dibagi apa? Luas berarti Tajuk, gitu ya. Berarti nanti volume aliran batang
dibagi dengan luas tajuk. Luas tajuknya berapa? 111867. Nah, oke, ada ke bawah. Oke, ini adalah aliran batangnya ya. Gitu. Oke, kemudian air lolosnya atau true fall-nya dibagi dengan apa? Hasil pengukuran luas paralel. Luas salon. Oke, berarti yang ini dibagi luas salon. Salonnya berapa? 16 2 5 6. Oke. Nah, ini adalah air apa namanya itu? Glycol ya. Gitu. Oke ya. Nah, apa rumus intersepsi? Apa rumus intersepsi? Apa? Boleh dulu ya. Kita lihat pemanduannya. Apa rumus intersepsi? Apa rumus intersepsi? Intersepsi adalah rumus panduannya ada itu. Isi sama dengan Hujan kurang flow tambah true fall. kurang. Oke, berarti kalau di Flow tambah true fall. oke, dalam kurung enggak itu? Lalu kurang Pak. Oke, dalam kurung. Berarti kan berarti persepsi sama dengan curah hujan, gitu kan? Dikurangi kurung buka, templo ditambah dengan true fall. Kurung tutup. Dah, nanti ketemu lah. Sorry, bukan situ, yang sini ya. Ini kan bukan yang di sini, tapi yang di sini, di sebelah sini ya. Sama dengan curah hujan dikurangi dengan templo ditambah true fall. Kalian sudah semester 5, kalau tidak bisa itu terlaluan ya, jadi menjadi standar. Oke, ini adalah hasil dari pengukuran templo, true fall, persepsi, dan curah hujan dalam satuan sentimeter. Perhatikan, berarti kalian harus membuat dalam satuan milimeter. Meskipun ini ini nggak apa-apa lah pelatihan ini. Jadi kalau mau dalam satuan milimeter harus diapakan? Dikalikan berapa, Bapak Ibu? Harus dikalikan berapa? Kali 10. Ya. 10. Kayaknya nanti kata harus cari titik itu. Dikali katanya. Pelatihan ini nggak apa-apa. Oke, semua harus dikalikan dengan 10. Ya. Nggak tarik aja nih kalau dikalikan 10. Tarik aja ke bawah. Selesai. Ya. Oke. Kemudian nanti kalian harus membuat tabel yang itu adalah persentase dari masing-masing ini terhadap curah hujan. Persentase dari masing-masing ini terhadap curah hujan. Jadi caranya adalah gitu ya, sama dengan gitu ya. Berarti ini dibagi curah hujannya. Kurung buka dulu ya, perhatikan. Kurung buka, data curah hujan dibagi dengan data curah hujan ini sudah dikalikan 100. Ya, kenapa ini F? Karena 0, tidak apa-apa. Tarik. Oke, berarti kan curah hujan ya pasti 100%, gitu kan? Berarti kita tarik aja ke kanan. Sorry. Nah, berarti yang ini sama dengan gitu ya, aliran batang, gitu kan, aliran batang dibagi dengan curah hujannya, lainnya kali 100
Oke, kita tarik. Oke, berarti ini persentasenya ya. Hasilkan batangnya sekitar berapa persen gitu ya. Kemudian ini persentase ya lupa. Nah, cuma pakai Excel aja gampang. Nomor pun jadi ya kan. Nah, ya. Kamu perhatikan ya. Yang sampai nanti kalian malu-malu pakai Excel tidak pandai. Udah nanya pula. Siapa desainnya aku? Persen. Oke, perhatikan lagi. Bagaimana menghitung persen air lolos? Berarti adalah itu kan data air lolos, di kurung buka dulu, gitu kan, dibagi dengan curah hujannya. Ingat ya, yang dipakai yang sudah milimeter ya. Nanti kalian akan bikin berapa tabel kali dengan 1. Nah, jadi tidak apa-apa ini karena memang dia 0 lagi kan. Oke, kita keluar ya. Oke, kemudian intersepsinya berarti sama dengan gitu ya. Data intersepsi ini berarti kurung buka, data ini diklik, dibagi dengan hujannya, yang hujannya ini kurung tutup kali 100. Nah, inilah data yang kita miliki. Nanti kalian lanjutkanlah sampai bawah ya. Jadi kita punya data curah hujan 100% itu ternyata menjadi aliran batang itu 10,7%, air lolosnya 53,99, intersepsinya 35,529. Gitu kan. Nah, ini harus ditambahkan kalau gitu apa berapa ininya? Net rainfall-nya? Berapa net rainfall-nya? Berapa persen? Berarti kemarin net rainfall? Net rainfall adalah aliran batang ditambah dengan air lolos. Oke, berarti air yang sampai di permukaan itu ini 64% gitu ya. Kemudian apa? 64% ini air yang sampai di permukaan. Oke ya. Dan selanjutnya kalian harus membuat regresinya. Itu regresinya itu saran saya dibuat boleh dalam tabel yang berbeda, insert gitu kan. Kemudian nanti pakai yang scatter plot aja. Kalau sudah kosong gini perhatikan, kalau sudah kosong gini klik kanan gitu ya, kemudian select data gitu kan, kemudian add. Ini berarti di sini kan ada series name-nya, berarti nanti ini adalah stem flow misalnya ya, stem flow. Value-nya itu adalah curah hujan dalam satuan milimeter. Gak usah ditulis nanti ada ya. Ini curah hujan, berarti X-value-nya ini dari 0 sampai ke terakhir. Kalau data kalian berarti yang saya kirimkan itu 60 ya, berarti sampai 60. Kemudian Y value-nya adalah ini, sampel. Oke, lagi. Oke, berarti kan sudah punya data nih, ya kan? Itu ada curah hujan, itu kan? Ini ada stem flow, ya. Nah, tugas kalian adalah membuat regresi. Di mana? Itu kan? Trend line, gitu. Nah, di sini ini sebenarnya banyak, gitu. Banyak, gitu. Jadi kalau data kalian, ini kalau dilihat datanya, itu datanya itu linear lah. Jadi kita bisa coba, gitu ya. Nah, oke, display question, kemudian display express. Oke, ternyata
R-square-nya hanya 0,5 cm. Kalian silakan aja ekspor gitu ya, klik kanan ya kan, add trend line, cari yang ekspor rate-nya paling bagus. Coba kalian menggunakan logaritmus dari sana power gitu. Ada power. Sudah lah, kalau bisa pakai yang lain ya. Explorer ya kata. Di sana, yang lain. Oh enggak mau. Udah lah, nggak apa deh. Gitu ya. Jadi nanti jangan ketemu. Jadi ya rumus ininya itu bahwa gitu kan. Rumus regresinya antara curah hujan dengan stem flow adalah gitu ya, stem flow gitu kan akan meningkat 0,04,34 gitu kan X gitu kan ketika curah hujannya naik kira gitu. Ini baru stem flow dan kalian bisa dan juga di dalam satu ini ya, di dalam satu ini kalian tambahkan lagi gitu ya, select data kemudian add gitu kan, kita kasih nama apa, true fall gitu ya, terus value nya adalah curah hujan gitu. Curah hujan nah ini nggak apa, dia value nya adalah apa tuh, menjadi dulu true ya. Oke. Ini katanya ini tadi berkecil. X-nya adalah begini. Y-nya adalah yang batas. Oke, kita lihat gambarnya. Nah ini tadi untuk apa sampelnya, ini tripolnya. Tadi tripolnya bisa pakai klik kanan ya kan, add trend line itu kan, kemudian display. Nah untuk tripolnya bagus ininya kan gitu. Supaya beda kalian bisa ini tripol. Mana Pak caranya lupa itu membaca lah gitu yang metode yang nggak bisa ini ya. Ini kan dulu deh flow. Tuh ya, yang bawah flow, yang atas adalah for. Terakhir adalah klik kanan di sini lagi kalau mau dijadikan dalam tabel, select data, gitu ya, kita tambahkan ini adalah intersepsi, kemudian series X value-nya adalah tetap hujan, Y value-nya adalah intersepsi. Ini dihapus dulu angka satunya, yang ini enter. Oke. Jadi kita sudah punya data yang ketiga, yaitu intersepsinya yang ini. Nah, klik kanan lagi, add trend line, kemudian klik display ini equation square. Nah, semula di sini ya, ini adalah intersepsi. Kita bergeser, kita biasa dengan menjadi intersepsi sama dengan itu. Jadi, oke, ini adalah data yang kalian olah, gitu ya. Jadi kalian bikin laporannya. Kemudian nanti di bagian metode kalian harus tambah dengan gambar-gambar gitu ya, seakan-akan benar-benar kalian kerjakan di lapangan. Silahkan kalian searching begitu ya, cara menempatkan default, cara menempatkan pengukuran hujan gitu ya, sampel gitu kan, dengan informasi yang saya berikan tadi. Banyak kan tambahan, terutama di video yang saya kemarin kan juga banyak kan, gitu kan, pasang pralon gitu ya, di sana gitu.
Nah, kemudian nanti itu dibahas, tabel-tabelnya dilampirkan dalam laporan. Itu laporan itu nanti ada pendahuluannya, ada metodenya, gitu kan? Kemudian ada hasil, ada pembahasan. Gitu. Jadi ini tidak hanya screenshot ya, tapi ada itu, tetapi waktu 2 minggu. Silahkan nanti dikumpulkan pada minggu berikutnya. Jadi ya, minggu depan masih lanjutannya ini. Jadi kalau itu minggu depan, kalau mau konsultasi silakan, kita akan masuk. Kalau tidak dilanjutkan saja, yang jelas laporan nanti dalam bentuk PDF ya, titik olahan datanya. Jadi ada 2 yang harus kalian